Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'al salam kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para pewaris daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita muliakan Hadratus Syekh Abuya Haji Amran Wali Al-Khalidi sebagai pembimbing rohani kita bersama, dan juga seluruh keluarga beliau sekalian, dan juga yang sama-sama kita muliakan yaitu Abu Muda Wahyu dari Singkil beserta rombongan, dan juga alhamdulillah hadir bersama kita Abah sebagai MTU Kabupaten Aceh Tamiang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah Abah membenarkan ini ajaran, apalagi maka kita terus berjalan serta istiqomah untuk menegakkan ini agama. Mudah-mudahan khususnya ini kecamatan dan terlebih khususnya ini kampung bisa semuanya menggema dengan kalimah la ilaha illallah nantinya di lapangan Bandar Khalifah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Abah yang telah sama-sama menghadiri ini acara, dan juga yang sama-sama kita hormati para datuk-datuk, terkhusus datuk yang ada di kampung Bandar Khalifah ini, dan juga para imam-imam, terkhusus imam yang ada di kampung Bandar Khalifah ini. Hadir juga Pak Imam dari kampung Batangara, Tanjung Lipat, Rantau Pakam, dan imam-imam lainnya yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Dan alhamdulillah hadir juga bersama kita yang sama-sama kita hormati Gubernur MPTTI Kota Langsa, dan juga yang sama-sama kita hormati yaitu Wali Nanggro Bandar Khalifah, dan juga Gubernur yang ada di Bandar Khalifah, Ketua Ratib Seribe yang ada di Bandar Khalifah ini, dan yang paling istimewa kepada para pengurus untuk mentuntaskan ini acara agar supaya acara kita ini adalah tuntas. Bentar kita tunggu lewat sebentar, ada sedikit lewat supaya makalah ini betul-betul kita simak, betul-betul kita kaji, dan betul-betul kita buka mata hati kita. Alhamdulillah sudah begitu tidak berapa ribut. Marilah sama-sama kita membacakan satu makalah ataupun tulisan yang telah ditulis oleh Abuya yang berjudul Tauhid Tasawuf garis miring kesufian. Satu, namanya adalah Tauhid Tasawuf dan Tauhid Sufi. Yang kedua, ta'rifnya adalah satu ilmu untuk mentahqiqkan akidah garis miring menyempurnakan iman dan memperbagus amal yang sesuai dengan hukum syarak dan adat yang berlaku, dan juga untuk memperbaiki nafsu, mencintai Allah dan berakhlak yang mulia, bagus gaul dengan Allah dan bagus gaul dengan hamba-hambanya Allah, dan senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, hukumnya. Apa hukum belajar tauhid tasawuf atau kesufian? Adalah fardu ain
bagi setiap muslim garis miring mukmin untuk mengetahuinya dan mendapatkannya dengan mencari guru yang rasih, yang paham dan telah dapat mengamalkannya dengan baik. Yang keempat, nisbahnya. Ilmu ini adalah merupakan ruh dari ilmu lainnya, baik kaitan dengan agama dan dunia dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Kemudian yang ke nomor 5, istimdad. Garis miring dasarnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka, bahwa engkau menyembah akan Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya Allah. Fa illam takun, maka jika tidak melihat oleh engkau akan Allah, maka yakinlah fa innahu yaraka, bahwa sesungguhnya Allah itu melihat ianya Allah akan engkau. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, istimdadnya dari firman Allah, waman ahsanu dinan mimman aslama wajhah lillah wa huwa muhsin. Orang yang paling baik agamanya adalah orang yang menyerahkan zatnya kepada Allah dan dia selalu memandang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, wadi'nya adalah Allah dan Rasul. Dan yang ketujuh, maudhu'nya, garis miring yang dibicarakan, yaitu syariat, tariqat, hakikat, dan makrifat. Syariat terdiri dari akidah, amal soleh atau ibadah, dan mengetahui nafsu atau sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat nafsu yang jelek. Kemudian tariqah adalah menyangkutkan hati atau taraki kepada zat ahadid dari wujud waham, garis miring dari wujud selain Allah, dengan tidak ada ragu-ragu. Dan hakikat adalah keberadaan Allah atau cahaya asma dan sifat dan zat memantul ke dalam hati kita. Dan ma'rifat adalah terputus selain Allah, termasuk diri kita dalam pandangan kita, fana di dalam wujudnya, baqa dengannya. Yang kedelapan, faedahnya adalah untuk menjadikan insan bermata di dalam kotak yang indah. Dan yang kesembilan, ghayahnya adalah kita dapat kemenangan dalam kehidupan baik di dunia dan akhirat, sebab kita disayangi oleh Allah dan hamba-hambanya. Yang ke-10, samarah, garis miring buahnya, kita disenangi dan membawa keberkahan di mana kita berada. Wa ja'alani mubarakan aynama kunt, Allah jadikan aku diberkahi di mana aku berada. Sekian dan demikianlah dari Tengku Putra. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kadang ada salah titik koma, tata cara baca, pembacaan makalah. Kami mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada guru kami yaitu Walid Hamdani, mohon ke atas agar sama-sama kita supaya gak sedikit. Tunggu Ayub dai ada. Tunggu Ayub ada dai. Oh, banyak kali guru padahal malam ini. Tunggu Mustafa ada juga guru dari Langsa. Banyak guru-guru kita, alhamdulillah. Pada Tunggu Ayub, guru kita, Tunggu Mustafa guru kita hadir sama-sama untuk naik ke pintas. Biar saya di belakang.
Sekianlah. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Tengku Sadri yang telah membaca makalah yang sangat jelas. Bila mana kita melihat dengan mata batin, maka ini akan jelas. Tapi kalau kita melihat, maka tidak jelas. Dan acara yang selanjutnya, nasihat dari abah kita, sepatah dua kata kepada abah kita persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya hadirun wal hadirat rahimakumullah. Yang saya muliakan murabbi kita Abuya Amran Wali Al-Khalidi, yang selalu beliau memikirkan dan mendidik kita semua untuk menuju jalan akhirat, jalan yang lurus, supaya kita mendapat petunjuk semuanya. Kemudian penghormatan dan takdim saya kepada seluruh pengikut-pengikutnya, dan terutama sekali kepada yang mulia Abu Wahyu, Abu Muda yang telah berhadir di hadapan kita bersama, dan kepada gubernur dan yang lain-lainnya yang gak saya sebutkan satu persatu. Nasihat saya adalah, selama dalam hidup ini yang kita belum tahu, artinya saya sendiri belum tahu bagaimana perjalanan dakwah ini, arti dakwah yang beliau sampaikan apa sebenarnya, pula yang gebar di dalam perjuangan, walaupun orang yang hadirnya hanya bisa dihitung dengan jari, tidak hadir banyak, namun dakwah ini tetap dilakukan. Rupanya adalah ada satu tujuan yang bahwa menerangkan akidah, memperjelaskan syariat, memperjelaskan tarikat dan hakikat serta ma'rifat. Jadi tungku-tungku yang dimuliakan Allah, hanapu ragu yang kai pegah-pegah barakal legap, yang bahwa atanyokan hanapu ni serta-sertanya atanyankan. Mudah-mudahan dengan sedikit penerangan yang disampaikan oleh Abu Wahyu Buno di rumah Tungku Hamdani dengan Tungku Wali, rumah gubernur, Tungku Gubernur, alhamdulillah kajelas bagi ulun tuan, yang bahwa perjalanan dakwah Abuya Amran berarti berdasarkan kitab dan sunnah beserta hadis dan fatwa-fatwa para ulama. Jadi hanapu ragu untuk mengikuti, yang bahwa adanya hana sesat apalagi menyesatkan. Jadi mudah-mudahan hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat kiranya untuk kita semua, dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Abah yang telah memberi nasihat sangat jelas dan lagi jelas. Dan selanjutnya penyerahan buku Risalah Tauhid Tasawuf yang dikarang oleh Abuya.
Penyerahan ini yang diserahkan oleh Abi Wahyu kepada Abi, kita persilakan dengan segala hormat. Kepada Abah, ya, maaf Abah belajar. Kepada MPU Aceh Tamiang. Oh, foto, boleh foto. Diabadikan. Amin. Terima kasih. Penyerahan buku selesai. Dan acara yang selanjutnya kita mintakan kepada Walid Hamdani untuk tausiah sedikit tentang tauhid tasawuf, karena beliau ini sebenarnya pakar. Harapan terbesar Abuya di Aceh Tamiang. Saya kalau mengingat ini saya menangis. Kenapa beliau lambat sikit datang? Karena harapan Nabi Wahyu kalau bisa Tengku Hamdani biar cepat. Tapi alhamdulillah lambat itu bukan sebagai apa, tapi lambat itu mungkin dilambatkan sikit karena uzur. Ya begitu. Tapi alhamdulillah adik saya malam ini datang. Saya sangat terharu. Sangat terharu. Jadi kepada Tengku Hamdani, Walid Hamdani, kita persilakan dengan segala hormat. Batu-batu dedekau dari Hoi Walid gak tahanan kalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah pada malam ini telah mempertemukan kita semua dalam keadaan sehat. Selawat merangkaikan salam juga tak henti-henti dan bosannya kita hadiahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita hidup dalam keadaan iman dan Islam serta ihsan. Tanpa Rasulullah kita mungkin masih hidup di zaman jahiliyah. Makanya terus dan terus kita senantiasa berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi kita majelis pengkajian tauhid tasawuf ini sangat mencintai Rasulullah. Bahkan murabbi kita Abuya Syekh Haji Amran Wali sangat mengajak dan memberi kepada kita memperdalamkan ilmu syariat sebelum masuk di dalam jenjang ilmu tariqah. Maka Abuya mengutus yaitu murid-murid Abuya untuk memperdalamkan ilmu syariat bagi masyarakat awam. Kata-kata keta'ziman wal ikram kita semuanya kepada murabbi kita Abuya
Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, dan kata-kata keta'ziman wal ikram kepada abi kita, yaitu Abi Wahyu, yang alhamdulillah sudah sampai di kampung kita. Juga beliau tidak mengenal lelah dan letih memperjuangkan amanat yang sangat besar diberikan oleh abuya kita, bahkan sampai ke Aceh Tamiang. Saya pun ini luar biasa kagum dengan Abi Wahyu. Sebenarnya kalau berbicara, saya ini sebenarnya bukan wali nih, masih tengku. Abi Wahyu udah menjadi Abi dah. Waktu saya lihat di foto-foto di ini udah umur dari Abi di Batam, entah kemana-mana berlayang-layang pergi. Seandainya Abi kita ini, saya mengenal betul siapa Abi Wahyu tersebut. Betul-betul sekali saya kenal. Nah, berat hat lenturi. Beliau ini orang yang sangat alim. Karena waktu saya di pesantren Darussalam bersama beliau, saya kelas 3, beliau kelas 6, senior saya. Bahkan orang yang selalu dapat juara di kelas beliau. Luar biasa Abi Wahyu ini. Memang makanya ilmu tasawuf ini, apa yang disampaikan oleh Abi Wahyu ini memang sesuai dan memang diambil dari kitab. Jadi kalau dikatakan orang tauhid tasawuf nggak belajar kitab, boleh malam ini boleh berdebat dengan Abi Wahyu nih, siap. Mau ilmu apa? Balaghah, mantik, bayan, usul, saraf, nahu, siap. Karena memang betul-betul alim beliau. Alim berbagai ilmu, baik ilmu fiqih, ilmu tasawuf, ilmu tarikat, ilmu hakikat, ilmu tauhid, serbanya alim beliau. Jadi kita jangan ragu atas pengkajian tauhid tasawuf, dikarenakan di dalam tauhid tasawuf itu bukanlah orang awam. Jadi di dalam tauhid tasawuf ini ada guru, ada pembimbing. Kita tidak sesat. Sesuai dengan Abah sampaikan tadi, Abah Jul, bahwa tauhid tasawuf yang dikembangkan oleh abuya kita ini adalah atabetoy. Atabetoy dan kita setot boleh kita ikut, benar dan bisa kita ikut. Karena tidak ada pun waktu saya ikut pengajian dengan abuya ini, tidak ada abuya menuhankan Muhammad, tidak ada. Yang seperti fitnah belaka itu mengatakan Abuya sudah sesat begini, itu tidak ada itu sebenarnya. Tidak pernah Abuya menyampaikan hal-hal yang demikian. Cuman hari ini perlu kita ketahui, kita lihat di dalam kitab Sirajut Talibin, perkara yang paling berat di sisi Allah adalah orang yang membid'ahkan orang dan orang yang menyesatkan orang. Ini orang perkara yang paling bahaya. Ketika hati-hati ketika kita hidup ini pasti kita menemui kematian. Nah, ketika kita menemui kematian manusia tak sama seperti kematian binatang. Kematian manusia banyak pertanyaan di alam barzah. Salah satunya pertanyaan ma rabbuka, siapakah Tuhan engkau? Bagaimana mungkin kita bisa menjawab Allahu Rabbun, sedangkan kita ketika di dunia kita tak pernah menyembah Allah, tak pernah menyebut nama Allah. Bagaimana mungkin hari ini kita bisa menyebut Allahu Rabbun? Wa ma nabiyuka, pertanyaan malaikat yang wajib mesti kita jawab. Siapa nabi engkau? Bagaimana mungkin hari ini kita bisa menjawab Rasulullah nabiku, sedangkan hari ini kita tidak pernah dekat dengan Rasulullah. Bagaimana caranya kita mendekat dengan Rasulullah? Yaitu
kita harus dekat dengan orang yang dekat dengan Rasulullah, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah. Bagaimana caranya kita harus dekat dengan sahabat Rasulullah? Tentunya kita harus dekat dengan ulama-ulama, baik ulama mutaakhirin dan ulama-ulama muktabar. Bagaimana caranya kita mau dekat dengan ulama? Maka kita harus mencari guru. Gurulah tahu siapa itu ulama. Ulama yang bagaimana yang harus kita ikut di zaman yang hampir-hampir kiamah ini. Nah, gurulah yang membimbing kita biar sampai kita kepada Rasulullah, bahkan sampai kepada Allah. Tentunya kita harus ada murabbi, orang yang bimbing kita. Nah, di dalam pengkajian tauhid tasawuf ini kita ada pembimbing, ada murabbi, ada Abuya Syekh Haji Amran Wali yang selalu membimbing zahir dan batin kita. Lantas selanjutnya pertanyaan malaikat yang wajib kita jawab, wa ma dinuka, apa agama engkau? Nah, hari ini bagaimana mungkin kita bisa menjawab agamaku itu Islam, sedangkan kita sesama Islam saja sudah pecah? Bagaimana mungkin hari ini kita bisa mengatakan Islam adalah agamaku, sedangkan hari ini kita Islam saja sudah pecah? Pertanggungjawabkan di akhirat nantinya. Mungkin di dunia ya oke-oke saja. Dan selanjutnya pertanyaan malaikat juga yang harus kita jawab, wa ma ikhwanuka, siapa sebenarnya saudara-saudara engkau? Bagaimana mungkin kita bisa menjawab minal muslimina wal muslimat, sedangkan kita hari ini saling selisih paham? Bagaimana mungkin hari ini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat? Nah, hari ini Islam, kata Rasulullah, ad-dinun nasihah, Islam itu saling menasihat-nasihati. Jadi hari ini kita jangan jadikan kita ini perpecahan antara A dan B. Jadi jadikanlah persatuan di dalam Islam. Mudah-mudahan bila mana kita hidup dengan penuh dengan ihsan, penuh kita hidup dengan kepribadian Islam, insya Allah kita akhir hayat kita nanti kita dapat menutupkan dengan husnul khotimah. Mudah-mudahan senantiasa kita selalu menyebut nama Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati engkau akan menjadi tentram, damai dan nyaman. Seandainya engkau lupa akan Allah, seberapa banyak harta yang engkau peroleh, engkau tidak akan merasakan ketenangan. Banyak, salah satu contoh kita lihat orang yang terjerumus dengan hartanya, bahkan di dalam sejarah dikatakan ditenggelamkan dia dengan harta-harta. Siapa mereka itu? Itu Qarun laknatillah. Asik dengan harta Qarun tersebut, lupa untuk menyembah Allah subhanallah wa ta'ala. Orang yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga yaitu orang yang senantiasa pada lisannya selalu menyebut kalimat la ilaha illallah, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhir qalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang senantiasa akhir kalamnya dapat menyebut kalimat la ilaha illallah, maka orang itulah yang beruntung masuk surga. Tidak mengenal apakah ia seorang pendausa, apakah dia seorang ibadah. Kita lihat akhir kalamnya, apakah ia pernah dan dapat menyebut kalimat la ilaha illallah. Hari ini jangan bangga dengan ibadah kita,
Jangan bangga dengan solat kita. Belum tentu solat yang kita lakukan tersebut Allah berikan pahala. Kita lihat hari ini kita berjanji dengan Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita katakan kepada Allah, inna salati, ya Allah, sesungguhnya salatku, hidupku, ibadahku, semuanya untukmu ya Allah. Allahu Akbar. Ada yang musim padi, padinya tumbang, hujan, gedam, udah pikiran kita kepada padi. Yang pelara lembu, yang pelara kambing, macam-macam. Kita katakan kepada Allah, inna salati, sesungguhnya salatku ya Allah. Tapi ketika kita salat, sudah hilang Allah. Kenapa bisa demikian? Karena hati kita ini bermasalah. Nah, melalui tauhid tasawuf, mari sama-sama kita benahi hati kita bersama. Mudah-mudahan melalui tauhid tasawuf yang digagas oleh Abuya kita, mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang baik. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang dan lebih saya mohon maaf. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Walid Hamdani yang telah banyak memberi nasihat. Dalam nasihat itu saya mengutip dan saya akan beri pantun Abuya satu, boleh? Ini pantun Padang nih, saya orang Aceh tapi bisa juga pantun Padang. Layang-layang tabang melayang, hinggap sabata kaja kami. Bayang-bayang selalu dipandang, yang punya bayang lupa dicari. Ya, jadi kita ini selalu sibuk dengan bayang-bayang. Apa bayang? Inilah alam. Tertipu kita dengan alam. Yang punya alam, ala lupa. Itu saja mungkin. Jadi acara selanjutnya, acara pokok. Acara pokok nasihat, zikir ratib seribe, dan doa yang akan dibawakan oleh guru kita Abi Wahyu. Kepada Abi Wahyu kita persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin istafa wa ala alihi wa sahbihi man ittaba'al huda, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang senantiasa menyayangi dan membimbing kita, Abuya dan seluruh keluarga, semoga senantiasa diberikan kesehatan,
panjang umur dan dimudahkan segala perjuangannya. Juga yang kita muliakan telah hadir bersama kita orang tua kita, guru kita, Abah. Doa yang sama kepada beliau. Juga yang kami hormati para guru-guru yang telah berhadir pada malam ini, guru kita Walid Hamdani, juga Tunku Muhammad Sadri, dan para imam-imam masjid dan seluruh perangkatnya, wabil khusus yang ada di Kampung Bandar Khalifah ini. Dan juga yang kami hormati para datuk dan seluruh jajarannya. Juga hadir guru kita Khalifah dari Besilam, dan juga yang kita hormati para pejuang-pejuang tauhid tasawuf. Hadir Gubernur Langsa dan juga para pengurus MPTT, wabil khusus kepada Wali Bandar Khalifah yang kami melihat kemauannya sangat kuat, yang begitu banyak berkorban dan bersusah payah demi untuk terwujud acara pada malam yang berkah ini. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda cerdik pandai, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di malam yang berkah ini, dengan kasih sayang Allah jua, dengan taufik dan ma'unah Allah, kita dikumpulkan dalam sebuah majelis yang sangat mulia, yaitu kita memperingati, mengagungkan dan membesarkan maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang Rasul pernah sampaikan, man 'azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Siapa yang mengagungkan, merayakan, membesarkan hari kelahiranku, kelak pada hari kiamat aku akan memberi syafaat kepadanya. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, aku bersamanya di dalam surga kelak. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Rasul, dan mudah-mudahan kita akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pada malam ini kita isi dengan pengajian ilmu-ilmu keagamaan dan zikir, yang mana Rasul mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian lalu di kebun-kebun surga, masuklah ke dalam kebun itu, nikmatilah di dalam kebun itu.
Para sahabat bertanya, "Ma riyadul jannah?" Wahai Rasul, apa kebun-kebun surga itu? Nabi menjawab, "Majalisul ilmi wa fi riwayatin hilaqud dzikri." Kebun-kebun surga adalah majlis, tempat berkumpul di mana dibicarakan ilmu, yang ilmu itu membawa kamu takut kepada Allah, yang ilmu itu membawa kamu cinta kepada Allah, yang ilmu itu membangunkan hatimu kepada Allah, sehingga kamu dapat senantiasa taat dan patuh kepadanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada momen peringatan Maulid Nabi ini, mungkin kita sudah sering dan banyak mendengar sirah nabawiyah, sejarah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang paling penting dari itu adalah bagaimana kita dapat betul-betul menjalankan apa yang dibawa oleh baginda Rasul. Dalam setiap salat kita senantiasa memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ini kepada jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Inilah jalan para nabi dan rasul. Inilah jalannya para ulama-ulama yang arif, ulama-ulama yang saleh, yang kita jika menempuh jalan itu, kita akan selamat. Maka para hadirin yang dirahmati Allah, Rasul diutus oleh Allah, Rasul dibangkitkan oleh Allah adalah untuk membawa rahmatun uzma, rahmat yang paling besar, yaitu rahmat beragama. Agama inilah yang menjadi visi dan misi risalah kenabian, yang mana agama sesuai yang disebutkan oleh baginda Rasul di dalam hadis adalah iman, Islam, dan juga ihsan. Inilah agama, iman, Islam, dan ihsan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, apa kaitan dengan majelis pengkajian tauhid tasawuf ini? Bahwa ajaran tasawuf, ajaran kesufian ini adalah bagian yang terpenting dari ajaran agama. Karena tasawuf dan kesufian ini berasas kepada rukun agama yang ketiga, yaitu yang kita sebut dengan ihsan. Inilah dasar tasawuf, inilah dasar ajaran kesufian itu. Maka hadirin yang dirahmati Allah, sedikit kami menceritakan latar belakang dan sejarah
daripada terbentuknya perjuangan ini. Bahwa kita tahu Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi ini merupakan salah satu anak daripada ulama besar, yaitu Abuya Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Beliau pada waktu kecil belajar kepada ayah beliau sendiri. Bahkan di umur 10 tahun beliau telah dibaiat untuk mengamalkan tarikat mu'tabarah, yaitu tarikat Naqsyabandiyah. Di samping belajar kepada ayah beliau, juga beliau belajar kepada murid-murid ayah beliau. Beliau belajar kepada almarhum Abu Daud Zamzami di Banda Aceh, belajar kepada Imam Syamsuddin di Sangkalan Blangpidi, juga belajar kepada Abuya Zakaria Labai Sakti, dan masih banyak guru-guru yang lain. Beliau memimpin pesantren Darussalam mulai dari tahun 72 sampai tahun 82. Pernah belajar di Sumatera Barat, pernah belajar di Malaysia. Bahkan dari segi tarekat beliau diangkat menjadi mursyid tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah oleh murid daripada ayah beliau, yaitu Syekh Aidarus Al-Kampari di Riau. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah lama beliau menekuni ilmu-ilmu pendidikan pesantren, belajar kitab fikih, belajar kitab tauhid, belajar kitab tasawuf, dan kitab alat-alat lainnya, maka beliau memulai menggagas, yaitu perjuangan pemahaman tasawuf dan kesufian ini sudah lebih dari 20 tahun lamanya. Dan alhamdulillah sudah tersebar bukan hanya di Aceh, di luar Aceh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bahwa untuk apa ajaran tasawuf dan kesufian itu? Bahwa ajaran tasawuf dan kesufian ini, yang pertama adalah untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, untuk memperkuat dan memperkokoh akidah. Kita tahu bahwa sebagai umat Islam, yang mula-mula dituntut kepada kita adalah mengenal Allah, mentauhidkan Allah, meyakini keberadaan Allah. Maka kita harus belajar akidah, belajar i'tiqad 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil, 1 yang harus, 4 yang wajib bagi Nabi, 4 yang mustahil, 1 yang harus,
ini semua adalah dalam rangka supaya kita dapat belajar akidah sesuai dengan konsep akidah Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi yang kita kenal dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi sekedar mencukupkan hanya akidah saja ini belum dapat menguatkan iman kita, belum dapat menyempurnakan keimanan kita. Supaya keimanan atau akidah itu menjadi kokoh sehingga tidak ada lagi dalam batin kita kenifakan, ragu-ragu kepada Allah, ragu mengenai masa depan, ragu mengenai rezeki, ragu mengenai pekerjaan. Banyak ragu dalam hidup kita. Kenapa ada nifak, ragu-ragu dalam batin kita? Karena lemahnya iman. Kenapa ada kesyirikan, syirik khafi di dalam batin kita? Ini juga karena lemahnya iman. Kita berakidah mengakui adanya Allah yang bersifat maha sempurna, maha suci dari sifat yang kurang. Tetapi coba kita lihat pada kenyataan hidup. Yang tidak salat hari ini pun itu orang yang berakidah. Ada orang yang tidak salat, kita tanya, kamu berakidah tidak? Akidah, beriman. Yang pencuri, yang pemabuk, yang sabu-sabu, yang menipu orang, itu orang yang berakidah juga. Dia mengaku akan adanya Allah, mengaku akan kesempurnaan Allah, mengaku akan kebesaran dan kebagusan Allah, tapi takutnya kepada Allah tidak ada. Tapi cintanya kepada Allah tidak. Harap dan bergantungnya kepada Allah tidak. Ia lebih takut kepada selain Allah daripada kepada Allah. Lebih cinta ia kepada selain Allah daripada kepada Allah. Ada apa dengan akidah kita? Ternyata Abuya melihat ada yang perlu ditingkatkan pada akidah, ada yang perlu disempurnakan pada iman ini. Ternyata jawabannya adalah karena kita tidak mengindahkan, tidak memahami, tidak mengamalkan ajaran kesufian. Maka kesufian itu supaya akidah yang ada di kepala kita ini, akidah yang ada pada pengetahuan kita ini menjadi ayam, menjadi nyata di dalam batin kita, sehingga betul-betul kita bukan hanya tahu Allah, tapi merasakan iya ada Allah, iya kita dilihatnya, iya kita diperhatikannya, iya sayang kepada kita, peduli kepada kita, memberikan segala-galanya kepada kita. Maka barulah, oh ya Allah, ternyata Engkau Tuhan yang maha besar. Takut kita kepada Allah. Oh ya Allah, ternyata Engkau Tuhan yang maha penyayang. Cinta kita kepada Allah.
Maka tasawuf kesufian ini supaya memantapkan akidah, agar akidah itu betul-betul bercahaya dalam hati kita. Ini kesufian, ini tasawuf. Maka perlulah kita belajar mengenai ihsan, mengenai tasawuf, mengenai kesufian ini, agar jangan lagi kita hanya tahu Tuhan, tahu Allah, tapi tidak merasakan keberadaannya. Makanya ada orang pintar mengatakan, sekarang ini banyak orang yang merasa pintar, tapi sedikit yang pintar merasa. Banyak orang yang merasa tahu, tapi sedikit orang yang tahu merasa. Kalau kita orang yang tahu merasa, bapak-bapak, ibu-ibu, ini kue makanan yang ada di hadapan kita, dari doa makan saja itu sudah diajarkan bagi kita kesufian. Makan. Apa doa makan? Allahumma barik lana, ya Allah, berkahilah bagi kami. Apa makna berkah? Ziyadatun fil khair, semakin bertambah baik. Marazaktana, berkahilah apa yang telah engkau rizkikan kepada kami. Ketika kita menghadap makanan yang ada di hadapan kita, terasa enggak bagi kita bahwa yang kita makan itu dari Allah? Makanan itu enggak menjadi penyakit bagi kita, itu keberkahan Allah. Dengan makan itu sehingga menjadi kekuatan bagi kita ibadah, itu keberkahan Allah. Rasakan itu. Inilah yang hilang, yang kurang pada diri kita adalah bagaimana keimanan dan ketauhidan kita betul-betul nyata dalam batin kita dan menjadi sebuah rasa. Makanya para hadirin yang dirahmati Allah, dengan tauhid tasawuf ini, dengan tauhid sufi ini, kita mendapatkan tauhid keyakinan yang hakiki, yang malam ini kita peringati lahir baginda Nabi. 13 tahun Nabi berdakwah di Madinah, di Mekah, yang mula-mula beliau bina, yang beliau mula-mula beliau dakwahkan adalah pemurnian tauhid. Maka keyakinan kita semakin meningkat dari ilmu yakin kepada ainul yakin, bahkan kepada hakul yakin. Ilmu yakin ini begini bapak-bapak, saya awalnya tidak mengenal Aceh Tamiang karena saya jauh di Aceh Selatan. Saya tanya sama orang, Aceh Tamiang itu bagaimana? Oh begini, ada ini, ada ini, ada ini, seperti itu. Oh itu ya Aceh Tamiang. Maka ada yakin, keyakinan dengan dasar ilmu, karena saya diberitahu
karena sudah dijelaskan kepada saya, karena sudah disampaikan kepada saya bagaimana gambaran Aceh Tamiang itu dikatakan ilmu ya. Kemudian karena saya telah ada ilmu mengenai tentang Aceh Tamiang itu, sehingga hati saya tersangkut selalu ke Aceh Tamiang. Terbayang-bayang saya bagaimana Bandar Khalifah, bagaimana itu Babo, bagaimana itu Kuala Simpang. Terbayang-bayang, terngiang-ngiang, nyata dalam batin saya, tergambar. Itu dikatakan ainul yakin. Yakin karena nyata. Itu di dalam batin kita. Sehingga walaupun saya di Aceh Selatan, seolah-olah saya sudah jalan-jalan di Aceh Tamiang ini. Nggak ingat lagi saya Aceh Selatan, Aceh Tamiang saja. Teringat wali Bandar Khalifah saja. Itu dikatakan hakul yakin. Lupa saya selain Aceh Tamiang, yang dalam batin saja dia saja. Itu hakul yakin. Maka keyakinan inilah yang telah melemah. Kata Nabi, akhwafu ma akhafu ala ummati dhi'ful yakin. Dalam risalah Kusyairiyah ada sebuah hadis Nabi, akhwafu ma akhafu ala ummati dhi'ful yakin. Yang paling aku takuti terhadap umatku adalah lemahnya keyakinan kepada Allah. Ini yang paling Nabi. Bukan Nabi takut kita nggak pandai bikin rumah, nggak bagus jalan, nggak bagus ini, nggak bagus itu. Enggak. Yang paling beliau takut jika umatnya itu lemah keyakinannya kepada Allah, maka meningkatkan yakin jalannya adalah kesufian. Dalam kitab Jauhar Maknun, Syekh Al-Akhdari menjelaskan, kahabada tariqatu sufiyah tahdi ilal martabatil aliyah. Alangkah baiknya tarekat sufi itu, tahdi ilal martabatil aliyah, ia dapat menunjuki kepada kedudukan yang tinggi. Dengan kesufian itu menempatkan kita, menunjuki kita kepada kedudukan yang tinggi. Apa kedudukan yang tinggi? Disyarah oleh Syekh Ahmad Damanhuri adalah maqamul ihsan, yaitu kita dapat kedudukan ihsan. Dijelaskan lagi apa itu kedudukan ihsan. Kita dapat berma'rifat kepada Allah, kita dapat wara', kita dapat zuhud, kita dapat berakhlak yang mulia. Ini dengan kesufian. Maka para hadirin yang dirahmati Allah, juga tasawuf dan kesufian ini adalah untuk memperbagus amal. Dia ada beda. Ada ilmu untuk dapat beramal, ada ilmu untuk memperbagus amal.
ilmu untuk dapat beramal, inilah kita belajar fikih, kita belajar akidah, supaya kita tahu bagaimana kaifiyat amal. Ini syarat salat, ini rukun salat, ini sunat abu'at salat, ini sunat hayatnya, ini makruhnya, ini yang membatalkannya, begini bersuci, begini menghilangkan najis, begini mandi wajib, ini haram, ini baik, ini boleh, ini tidak, ini manfaat, ini mudarat. Itu kita tahu dengan hukum syara, sehingga kita bisa melakukan amal sesuai dengan hukum syara. Tapi bagaimana amal kita ini bisa baik? Makna amal yang baik, kita bisa ikhlas di dalam beramal. Kalau kata guru kita Walid Hamdani tadi, supaya kita ini salat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita hanya untuk Dia Allah, bukan untuk yang lain, maka kita bisa ikhlas, tidak dicampuri oleh ujub, tidak dicampuri oleh riya, semata-mata kita beramal, beribadah hanya untuk Allah, bukan untuk kepentingan nafsu kita. Mendapatkan ikhlas ini dengan tasawuf. Bagaimana kita beramal bisa khusyuk? Makna khusyuk ini kalau kita artikan secara bahasa, maknanya tenang. Arti tenang, tidak ada gelombang. Kalau ada sungai, ada riak-riaknya, ada gelombangnya, itu bukan dikatakan air yang tenang. Tapi kalau tidak ada gelombang, tidak ada riak, baru dikatakan air itu tenang. Begitulah hati kita. Dalam salat kita ini banyak kali riak dan gelombang. Teringat anak dalam sembahyang, teringat uang dalam sembahyang, teringat istri dalam sembahyang, teringat kebun dalam sembahyang, teringat sawit dalam sembahyang. Itu tidak khusyuk. Bagaimana supaya hati kita ini selalu tenang, hanya ingatan kita kepada Allah, hudur hati kita di hadapan Allah. Ini dengan tasawuf. Inilah janji kita dengan Allah. Dalam doa iftitah kita baca setiap salat kita, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan zatku, zahir batinku, untuk Allah pencipta langit dan bumi. Ternyata dalam salat hati kita bukan menghadap kepadanya, bukan menghadap kepada. Ada sebuah keterangan dalam kitab Hadratus Syekh Abuya Muhammad Wali Al-Khalidi, di penghujung diterangkan hadis qudsi. Apa kata Allah? Aku heran kepada hambaku, dia salat, dia melakukan salat, tapi di dalam salat itu bukan aku yang dia ingat. Bagaimana hambaku ini? Dia katakan salat usalli fardhal maghribi salasa rak'atin lillahi ta'ala. Tapi dalam salatnya bukan aku yang dia ingat. Ia ingat selainku. Maka kata Allah kepada hamba itu, salat yang seperti itu tidak aku terima. Kenapa?
karena bukan aku yang dia sembah, tapi selainku. Nah, tasawuf inilah untuk supaya hutur hati kita selalu kepada Allah dalam salat, dalam kita berzikir, atau dalam seluruh aktivitas hati kita selalu mengingat Allah. Jadi untuk supaya mendapatkan ikhlas, khusyuk, hudur hati, istiqamah kita melakukan amal ini dengan tasawuf, maka Abuya mengajarkanlah kepada kita ratib seribe, zikir ratib seribe. Kenapa? Al-Akhbari juga mengatakan az-zikru miftahun libabil hadrah. Zikir itu adalah anak kunci pintu hadrat. Bagaimana supaya hutur hati kita kepada Allah, anak kuncinya, pembukanya adalah zikir. Selalu kita berzikir, mengingat Allah, mengingat Allah. Kalau kata orang Minang, banyak mainge maka tainge. Ini berbalas pantun dengan wali ini. Banyak mainge tainge. Kalau bahasa Aceh, le danyo mengingat maka tingat. Maka di pakon danyo tingat, dek lu teringat, dek lu danyo mengingat. Karena banyak kita mengingatnya, maka sering teringat kepadanya. Kenapa kita sering teringat kepada uang? Karena banyak menyebut uang. Kenapa kita sering mengingat Allah? Karena kita banyak mengingat, menyebut. Teringat itu karena kita banyak mengingat. Maka dengan banyak berzikir, itu akan menumbuhkan ingatan kita, hati kita hudur selalu kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, dikatakan oleh ulama tasawuf dalam risalah Al-Qushairiyah bahwa asyadul bala yang paling besar yang menimpa seorang hamba itu adalah qaswah wal ghaflah, keras hati, lalai hati daripada mengingat Allah. Itu bala yang terbesar apabila hati kita keras, hati kita lalai. Maka oleh karena itu, saking kerasnya hati kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk melembutkan hati yang keras ini, perlulah berzikir itu dengan keras. Ditanya Al-Ghazali, kenapa berzikir itu harus mengangkat suara, harus keras? Beliau katakan bahwa hati yang keras itu ibarat batu yang dalam Al-Quran dikatakan thumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarati au asyaddu qaswa. Kemudian keraslah hati-hati mereka, bahkan lebih keras daripada batu. Maka untuk memecahkan, melenakkan hati yang keras itu, perlu kita berzikir dengan keras. Ada batu besar, mau ndak batu itu pecah kalau kita kusuk-kusuk saja? Ndak pecah dia. Kita ambil palu kecil, kita pukul-pukul, patah palunya, nggak mau.
Tapi supaya batu yang keras itu, yang besar itu bisa pecah, ambil palu besar, dipukul pun dengan kuat, baru pecah. Terlalu keras hati kita nih bapak-bapak. Panggilan Allah, azan 1000 masjid di tempat kita ini, berkumandang di mana-mana, tidak henti-henti. Tapi bagaimana kita ajibu da'i Allah, memperkenankan seruan Allah, dipanggil kita kepada Allah, tapi kita indahkan, tidak kita indahkan. Kenapa? Keras. Pekak telinga kita? Tidak. Buta mata kita? Tidak. Patah kaki kita? Tidak. Matanya melihat, telinganya tidak tuli, kaki tangannya bagus, tetapi berat dan sulit dan tidak mampu memperkenankan seruan Allah karena kaswah. Enggak salat subuh, biasa saja. Mengumpat orang, biasa saja. Menuduh, mengadu domba orang, biasa saja. Kaswah. Banyak dosa kita, banyak kesalahan kita, tapi mata kita kering. Air mata kita kering untuk menangisi itu. Allah seru kita, tubu ilallah, hai hambaku, tobatlah, tobat. Tapi mata kita tidak mau menangis, penyesalan tidak ada, rasa takut kepada azab dan kebesaran kemurkaan Allah tidak ada, karena keras. Maka inilah tujuan Ratib Seribe ini, berzikir la ilaha illallah sebanyak-banyaknya ini, supaya innama u'izukum biwahidatin antaqumu lillah, hanya saja aku ajarkan kamu dengan yang satu, antaqumu lillah, bangun kamu untuk Allah. Terlalu lama kita tidur bapak-bapak. Tidur tidak salah, tidur melakukan kebaikan, kita tidak peduli. Maka dibangunkanlah dengan Ratib Seribe, berzikir la ilaha illallah sebanyak-banyak. Bukan makna Ratib Seribe ini berzikirnya Ratib Seribe, Ratib Seribe, Ratib Seribe, bukan itu. Makna Ratib Seribe ini berzikir la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Bagaimana banyaknya? Tanpa batas. Mau 1000, mau 500, mau 300, mau 10.000, yang penting kita dituntut oleh Allah, oleh Nabi, oleh ulama-ulama yang mu'tabar untuk zakarallaha katsira, berzikir sebanyak-banyaknya. Ini makna Ratib Seribe. Oh, kenapa namanya Ratib Seribe? Dulu pada masa Nabi tidak ada nama zikir Ratib Seribe, tidak ada nama zikir Ratib Seribe. Nama zikir tahlil pun tidak ada pada masa Nabi. Oh, ini apa namanya? Zikir tahlil, tidak ada zikir tahlil. Yang ada la ilaha illallah. Kenapa dinamakan Ratib Seribe? Yang pertama alasannya itu hak paten pembuat nama, hak paten pembuat nama. Kenapa dinamakan Ratib Seribe? Ya sudah dikasih nama begitu. Saya mau nama kasih anak saya Syekh Khalid umpama, orang lain tidak boleh protes, itu hak paten saya. Tapi ada hikmah
di balik pembuatan nama itu. Kenapa dinamakan Ratib Seribe? Makna seribe itu banyak. Makna seribe itu banyak. Sebagaimana saya sampaikan semalam di Babo, itu ada nama binatang, namanya binatang kaki seribu. Kaki seribu. Atau apa bahasa sininya itu? Terserahlah apa namanya. Yang penting kaki. Pernah bapak-bapak hitung kakinya itu? Udah pasti 1000 itu. Kenapa dikatakan kaki 1000? Banyak kakinya. Dikatakan ini binatang, ini hewan, namanya hewan kaki 1000. Artinya hewan yang banyak kaki. Ini zikir ratib 1000, artinya zikir sebanyak-banyaknya. Siapa yang suruh kita berzikir yang sebanyak-banyaknya? Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Allah yang suruh. Siapa lagi yang suruh kita berzikir sebanyak-banyaknya? Nabi. Kata Nabi, jaddidu imanakum. Kalian perbaharui, tingkatkan iman kalian. Ditanya oleh sahabat, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami memperbaiki iman kami, wahai Rasul? Kata Nabi, aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyak kamu mengucapkan la ilaha illallah. Siapa lagi yang suruh kita banyak berzikir? Ulama warasatul anbiya. Itu kalau kita baca di dalam kitab tauhid yang belajar di pesantren Dusuki, itu di ujung, di penghabisan ada pembahasan la ilaha illallah. Di situ dikatakan bahwa ulama-ulama fikih menganjurkan berzikir la ilaha illallah sehari semalam 300 kali. Itu siapa yang bilang? Ulama fikih. Disambung lagi, wa inda sufiyah, kalau ulama-ulama tasawuf harus berzikir sehari semalam 12.000 kali. Mau pilih yang mana? 12.000 apa 300? Hah? Pilih yang sedikit aja, 300. Itu pun tidak ada. Itu pun tidak ada. Maka oleh Abuya diambil jalan tengah. Diambil jalan. Yang penting kita banyak berzikir. Mau 300, mau 500, mau 10.000. Yang penting sering-sering banyak-banyak berzikir. Ini hadirin yang dirahmati oleh Allah. Akan tetapi, dan satu pelajaran penting bagi kita dalam memperingati Maulid Nabi ini, bahwa Allah telah menyatakan dalam Al-Quran bahwa pada diri Rasul itu ada uswatun hasanah. Tapi siapa yang bisa mengambil contoh pada kepribadian Nabi?
liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha. Orang yang dapat mencontoh Nabi, pertama dia harap bertemu Allah, yang kedua harap kebaikan akhirat, yang ketiga orang yang banyak berzikir. Maka banyak berzikir, ratib seribe adalah jalan untuk menumbuhkan pada diri kita supaya kita dapat mengikut Nabi. Ini yang kedua. Dan juga tasawuf dan kesufian adalah untuk memperbaiki nafsu, supaya nafsu kita ini jangan menerkam-nerkam orang, jangan menerkam orang, supaya nafsu kita ini bisa kita perbaiki. Karena Allah mengatakan, a'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Musuh yang paling berat adalah nafsumu yang terletak di antara dua lambungmu. Maka nafsu ini diperbaiki. Bagaimana memperbaiki nafsu? Inilah dengan bertarekat, dengan bertasawuf, sehingga akhlak nafsu itu berubah dari ammarah kepada lawamah, dari lawamah kepada mulhamah, dari mulhamah kepada mutmainnah minimal. Jangan kemauan nafsunya yang jahat saja, itu ammarah namanya. Kalau lawamah jahat iya, baik pun iya, salat iya, mengupat pun iya, belajar pun iya, mencaci orang pun iya, menipu orang pun iya, puasa pun iya, yang baik iya, yang jelek iya. Kadang-kadang lebih banyak yang jelek dari yang baik, itu lawamah. Kita tingkatkan lagi kepada mulhamah, artinya nafsu yang telah dapat ilham pelajaran, dia sudah dapat melakukan kebaikan, amal saleh dengan istiqamah. Salat nggak tinggal lagi, subuh nggak telat lagi. Kita tingkatlah lagi kepada mutmainnah, zahirnya sudah dapat melakukan amal saleh, batinnya telah dapat berakhlak yang mulia, serta batinnya telah dapat berjalan hudur kepada Allah. Ini mutmainnah. Itu juga dengan tasawuf. Maka kalau iman kita ini sudah baik, sudah ada peningkatan, ibadah kita sudah baik, tidak ada ikhlak, sudah ada ikhlas, khusyuk, hudur hati, istiqamah, nafsu kita sudah baik, akhlak kita sudah mulia, maka barulah kita bisa hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan sesama juga baik. Inilah tujuan tauhid tasawuf ini. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada majelis mengajak meningkatkan iman, salah itu? Ada majelis mengajak kita memperbaiki ibadah, salah ibu-ibu? Ada majelis mengajak kita memperbagus nafsu dan akhlak, salah itu? Tidak. Ini. Maka para hadirin yang dirahmati Allah, dalam riwayat diterangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana takutnya beliau kepada Allah, sehingga rasa takutnya kepada Allah Ta'ala itu sampai bisa diketahui
didengar. Rasul itu saking takutnya kepada Allah, itu terdengar detak dari dada beliau ini seperti suara air yang mendidih. Terdengar itu. Sayyiduna Abu Bakar saking takutnya beliau kepada Allah, tercium dari dada beliau itu seperti daging yang dibakar. Ternyata takut dan tidaknya kita kepada Allah dijelaskan oleh Syekh Ahmad Damanhuri adalah biqadaril ma'rifah. Ukuran mana ma'rifat kita, pengenalan kita kepada Allah, maka sebegitulah takut kita kepada Allah. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, sahabat, ma faddalakum Abu Bakrin bisiyamin wala bisalatin wala bihajj. Ini Abu Bakar lebih unggul daripada kalian bukan karena banyak salatnya, bukan pula karena puasanya, bukan pula karena hajinya. Karena salatnya Abu Bakar ini pas-pasan, dia orang tua, sudah uzur. Puasanya pun pas-pasan, haji umrahnya pun begitu. Tapi kenapa? Apa yang membuat Abu Bakar ini menjadi as-siddiq, menjadi sahabat yang mulia, yang begitu mulia? Kata Nabi, walakin bisyai'in uqtira fi sadrih. Tetapi yang membuat lebih Abu Bakar ini ada sesuatu yang tertancap di dadanya. Inilah iman, inilah ma'rifah. Maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah, tauhid tasawuf ini sebagaimana Imam Jalal As-Suyuti yang sering kita sebut-sebut di kalangan pesantren nama beliau, ada yang mengatakan As-Suyuti, ada yang membaca As-Sayuti. Apa kata beliau? Nisbatut tasawuf minad din, kaitan tasawuf dengan agama ini, dengan ilmu agama adalah ka ilmil ma'ani minan nah. Hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu-ilmu yang lain itu sama seperti hubungan ilmu ma'ani dengan ilmu nahwu. Bagaimana hubungan ilmu ma'ani dengan ilmu nahwu? Ilmu ma'ani itu muhsinun wa kamalun lahu. Ilmu ma'ani itu memperbagus ilmu nahwu dan menyempurnakan ilmu nahwu. Contoh begini, kalau kita mengkaji contohnya bab mubtada dan khabar, nahwu hanya membahas mubtada itu rafa, khabar itu pun rafa. Maka kita baca Zaidun qaimun. Kenapa kita baca Zaidun bukan dan, bukan din? Karena dia mubtada. Kenapa kita baca qaimun? Karena dia khabar. Tapi tahu nggak kita, dari mana kita tahu bahwa mubtada
mubtada dan khabar itu di situ ada isnad ilaih, ada musnad dan musnad ilaih, itu dari ilmu ma'ani. Min huruf jar, sehingga kita baca min zaidin. Kenapa kita baca din? Karena ada huruf jar. Nahu hanya sebatas itu. Cuma bagaimana kita tahu min ini apa faedahnya? Apakah ibtidah ataukah faedah-faedah yang lain? Itu dari ilmu maka nisbatut tasawuf minad din kanisbatil ma'ani minan nah. Maka tasawuf ini menyempurnakan, tasawuf ini memperbagus, bahkan ada yang lebih tajam lagi. Wa qala Syekh Zarruq, Syekh Zarruq mengatakan nisbatut tasawuf minad din karruhi lil jasad. Hubungan tasawuf dengan ilmu-ilmu yang lain, bahwa tasawuf itu adalah nyawa, ibarat nyawa, ilmu-ilmu yang lain ibarat tubuh ini bisa hidup karena ada nyawa, bergerak diam karena ada. Maka akidah kita hidup, bagus keyakinan kita, akhlak kita nyata, ibadah kita baik, itu karena ada ruh, ada tasawuf, ada kesufian. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, di momen maulid ini kita mencontoh baginda Rasul, bukan hanya melihat Nabi itu dari sisi zahir, tetapi kita harus dapat memahami Nabi itu, mengikut Nabi dari segi batin. Ini saya sering menyebutkan, kalau sudah masuk bulan maulid Nabi, atau ribut, apalagi di media itu berulang-ulang setiap tahun. Ada satu pihak yang membid'ah-bid'ahkan, ada satu pihak yang membela dan mensyiar. Ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saya tidak bahas apa maulid ini bid'ah atau tidak, karena tidak perlu dibahas. Karena dalil maulid Nabi ini tidak perlu Quran, tidak perlu hadis, cukup hati. Siapa yang ada punya hati, wajib atau mesti bagi ia merayakan maulid. Cukup hati aja, nggak perlu Quran, nggak perlu hadis, hanya pakai hati. Hanya pakai, kalau ada hati buat maulid, buat maulid. Hanya orang yang hati yang tumbuh cinta kepada Nabi, maka ia akan membesarkan kelahiran kekasihnya. Yang ingin saya sampaikan apa? Bid'ah itu ada bid'ah dari segi tinjauan akidah, bid'ah dalam hal akidah, sehingga dikatakanlah Jabariyah, Mu'tazilah, Mujassimah dan lain-lain sebagainya itu sebagai ahlul bid'ah. Kenapa? Akidahnya tidak seperti akidah Nabi. Ini akidah fil i'tiqad namanya.
Itu bid'ah fil i'tiqad. Ada bid'ah fil amal. Ada orang menambah, mengurangi amal yang mujma' alaih. Ditambah salat zuhur 5 rakaat, tambah salat subuh 4 rakaat. Itu bid'ah fil amal namanya. Bid'ah. Tapi ini ada yang jarang dan sering tidak dibahas. Bid'ah fil qalbi. Apa namanya? Bid'ah fil qalbi. Inilah bid'ah fil qalbi. Apa itu? Orang yang di dalam batinnya hubbud dunya, cinta kepada selain Allah. Kata Ibnu Ajibah, ayu syai'in a'zam wa abda min hubbid dunya. Mana bid'ah yang lebih besar daripada bid'ah hubbud dunya? Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mengajarkan kita, tidak pernah mencontohkan kepada kita, tidak pernah mendidik kita untuk cinta dunia, hubbud dunya. Ini wilayah atau kajian di dalam tasawuf. Bagaimana kita diajarkan untuk zuhud, melekangkan kecenderungan, kecintaan hati kita kepada dunia. Kata Syekh Junaid, dunia itu keluarkan dari dalam hatimu, letakkan di tanganmu. Letakkan di tanganmu. Oh, ini tasawuf, ini kolot, harus pakai baju jelek, kopiahnya kuning-kuning, jalan tak pakai sendal, tak membawa kemajuan. Oh, tasawuf bukan seperti itu. Tasawuf itu untuk mendidik batin kita, untuk mengeluarkan cinta dunia dari dalam hati, supaya memposisikan dunia itu di tangan. Jangan waktu salat itu ingat HP. HP itu di saku saja, uang itu di dompet saja, istri itu di rumah saja, anak itu di rumah saja. Jangan waktu salat anak, istri, uang, kerja. Itu namanya cinta dunia. Dunia ini memang Allah berikan untuk kita, ambil. Mau kaya silakan, usaha banyak silakan, tapi yang jangan lengket di dalam. Makanya kata Nabi, izhad fit dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu kepada dunia, Allah sayang kepadamu. Inilah kita banyak kali tersangkut kecintaan selain Allah di dalam batin. Ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dimuliakan, ingin disanjung, macamlah keinginan, kecintaan kepada selain Allah. Padahal Allah mengatakan, ya dunia, wahai dunia, ukhdumi man khadamani. Wahai dunia, berkhidmatlah kamu kepada orang yang cinta kepadaku, dan jadikanlah budakmu
orang yang cinta kepada, kalau kita cinta Allah, dunia itu Allah mudahkan. Kalau kita itu cinta dunia, maka Allah tidak sayang kepada kita, dunia itu pun menjauh daripada kita. Maka tasawuf mengajarkan kita bagaimana untuk kita bersifat zuhud, cinta kepada Allah. Rakaatani, 2 rakaat sembahyang orang yang zahid, yang hatinya tidak cinta kepada selain Allah, itu khair, lebih baik dari beribu-ribu rakaat orang yang alim, yang mujtahid, yang hatinya cinta kepada dunia. Ma qalla amalun baraza min qalbin zahid, wala kathura amalun baraza min qalbin raghib. Kata Ibnu Athaillah, tidak sedikit amal, tidak dikira sedikit amal yang tumbuh daripada hati yang zuhud, dan tidak dikira banyak amal orang yang tumbuh dari hati yang cinta dunia. Kalau kita salat, hati kita tidak tersangkut kepada selain Allah, walaupun itu 2 rakaat, itu dikira banyak. Kalaupun kita banyak melakukan, tetapi hati kita tersangkut kepada dunia, itu dikira sedih. Makanya dalam ratib seribe yang diajarkan Abuya ini, kita dilatih untuk naik, meningkatkan kualitas zikir. Pertama, kita disuruh supaya yang gak mau berzikir agar mau berzikir. Oh, berzikir masih lalai hati, la ilaha illallah, la ilaha illallah, lalai hati, itu namanya zikir ma'al ghaflah. Zikir lagi, la ilaha illallah, sudah mulai sadar kita, oh Allah itu Tuhan saya ini hambanya. Mulai bangun, mulai ingat, itu namanya zikir ma'al yaqdah, sudah mulai bangun hatinya. Zikir lagi supaya meningkat kepada zikir ma'al hudur. Tidak ada dalam hati kita selain Allah, hanya Allah yang kita ingat. Berzikir lagi, sehingga mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada zikir ma'al ghaibah. Apa zikir ma'al ghaibah? Kita telah fana di dalam menyaksikan Allah. Kita berzikir, tapi ingatan kita tidak kepada selain Allah. Ingatan kita tidak kepada diri kita. Ingatan kita tidak kepada lain diri kita. Ingatan kita tidak kepada zikir kita, hanya kepada. Inilah tahapan-tahapan zikir. Maka sebagaimana saya katakan semalam, jangan tunggu baik dulu baru berzikir. Saya ini masih jahat, masih maksiat, masih bodoh, masih begini, masih begitu. Tunggu dululah baru berzikir. Bukan begitu. Tapi berzikir itu untuk baik. Jangan tunggu baik baru berzikir. Dengan berzikirlah maka akan tumbuh kesadaran. Apalagi kita dalam majelis pengkajian tauhid tasawuf ini diajarkan oleh Abuya, sebelum zikir ngaji dulu. Karena kalau ngaji tidak zikir, bekasnya kurang. Zikir saja pun tidak ngaji, tidak betul. Maka Abuya mengajarkan kita di samping pengkajian, mana pengkajian itu membahas secara mendalam
baru dilatih dengan zikir. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana kata guru kita tadi, tidak perlu kita ragu-ragu, tidak perlu kita ragu-ragu. Kata Syekh As-Saqili, man saddaqa bi ilmina hadza fahuwa minal khassah. Orang yang membenarkan ilmu kami ini, ilmu tasawuf sufi ini, dia tergolong kepada orang khawas. Wa man fahimah, siapa orang yang dapat memahaminya, fahuwa min khassatil khassah, dia adalah orang yang istimewa dari yang istimewa. Wa man takallama fih, siapa yang mampu bukan hanya memahami, mengamalkan, tapi memberikan rasa itu kepada orang lain, maka ia ibarat bintang yang menunjuki dan ibarat laut yang tidak pernah kering dan bertepi, selalu dibutuhkan di mana-mana. Mudah-mudahan para hadirin yang dirahmati Allah, terjadilah di kalangan umat ini saling berkasih sayang, saling menghormati, tidak saling memfitnah, menjelekkan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan momen Maulid Nabi ini kita semua betul-betul menjadi umat Nabi yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan juga doakan kami karena besok pagi kembali melanjutkan perjalanan lagi, karena ini sudah sakit-sakit badan, sudah 5 hari 5 malam di jalan. Kemarin ada acara maulid juga di Tanah Abe di Selimung, kemudian di Birun, juga singgah di Gubernur Langsa, kemudian di Aceh Tamiang ini sudah 2 hari 2 malam. Besok pagi ke Binjai, dan insya Allah pada hari Selasa ada pertemuan dan silaturahim dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Mudah-mudahan kami bisa kembali ke kampung halaman dengan selamat. Kalau kata Abuya, kalau ingin pergi ke Medan, jangan berjalan kaki, walaupun kita berpisah badan, tapi jangan berpisah hati. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mari kita berzikir, kita niatkan untuk taubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk hidayah kepada kita dan keluarga kita dan masyarakat kita. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 إلا الله. لا إله 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 إلا
illallah, la ilaha 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 illallah. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.
illallah, la ilaha 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 illallah. illallah, la ilaha 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 illallah. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا عليها نموت عليها وديها نعود إن شاء الله تعالى من الآمنين إلهي أنت أقصد به ضغطنا الذي أعطني محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa anak keluarga kami, dosa para guru-guru kami. Ya Allah, terimalah taubat kami ini ya Allah. Terimalah taubat kami ini ya Allah. Terimalah kami ini sebagai hamba-hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami lidah
yang senantiasa basah berzikir kepadamu, hati yang dipenuhi ma'rifat kepadamu, tubuh yang senantiasa ringan dan mudah untuk patuh kepada perintahmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami hakikat iman yang sebenarnya, sehingga tidak kami takut melainkan hanya kepadamu ya Allah. Tidak kami cinta melainkan hanya kepadamu ya Allah. Tidak kami berharap melainkan hanya kepadamu ya Allah. Tidak kami beribadah melainkan hanya untukmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berkah mengagungkan, merayakan, memperingati kelahiran kekasihmu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan keberkahan zikir la ilaha illallah, keberkahan para wali-wali Allah yang ada di Aceh kami yang ini ya Allah. Jadikanlah kami ini, anak-anak kami, keluarga kami, pemuda-pemuda kami, pemimpin-pemimpin kami, khususnya yang ada di kampung Bandar Khalifah ini ya Allah, agar kami menjadi hamba-hambamu yang beriman kamil, iman yang sempurna, yang berakhlak mulia, yang selalu tunduk dan patuh kepadamu ya Allah, yang cinta kepadamu, cinta kepada nabimu, dan peduli kepada agamamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah rahmat dan keberkahanmu kepada kami, khususnya kepada ahli kampung ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau gemarkanlah lidah kami agar selalu menyebut namamu dan berzikir kepadamu, serta karuniakanlah kepada kami husnul khatimah, dapat menyebut la ilaha illallah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah petunjuk kepada kami dan kepada saudara-saudara kami yang belum mau salat, agar terbuka hatinya untuk salat, yang berada dalam kemaksiatan agar mau bertobat kepadamu ya Allah, yang dalam kelalaian sentuh dan bangunkan hati kami ya Allah, yang dalam kesesatan tunjukilah jalan kembali kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihil kiram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih kita ucapkan kepada Abi Wahyu yang telah banyak menasihati kita.